Sobat Yonghe, kembali lagi di video Yonghe. Kali ini kita akan membahas tumbuh liar lagi yang bernama tempuhyang, atau di sebagian daerah dinamakan Jonghe. Nama latinnya adalah Emilia songifolia. Mungkin sebagian Sobat Yonghe sudah ada yang mengenal tumbuhan tempuhyang ini ya. Asalnya tempuhyang mudah ditemukan di tepi jalan, selokan, tebing, kebun, atau padang rumput. Juga hidup berdampingan dengan tumbuhan rumput-rumputan dan tumbuhan liar lainnya. Selain itu, tanaman ini juga banyak ditemukan di tepi galangan air atau tepi sawah loh Sobat Yonghe. Tempuhyang sendiri merupakan herbase musim yang tumbuh tegak dan tingginya bisa mencapai 50 cm. Daun tempuhyang tunggal berbentuk segitiga memanjang. Bagian atasnya berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya agak merah keunguan. Bunga tanam berukuran kecil berwarna ungu kemerahan. Tempuhyang juga sering dimanfaatkan sebagai sayur atau dijadikan lalapan meski rasanya sedikit pahit loh Sobat Yonghe. Dilansir dari situs idnmedis.com, tanaman ini banyak digunakan sebagai pengobatan di negara tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tanaman tempuhyang banyak ditemukan di India, Ceylon, dan negara tropis lainnya. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah akar dan daunnya. Di Afrika Barat, tempuhyang termasuk tanaman liar yang tumbuh di padang rumput. Tempuhyang dipercaya sebagai obat ampuh dengan potensi menjanjikan. Tanaman ini biasanya digunakan dalam pengobatan Ayurveda yang biasa dipraktekkan di negara asalnya yaitu India. Nah, sekarang Yonghe akan bantu bahas apa aja sih manfaat yang ada pada tempuhyang. Let's go check it out. Manfaat yang pertama adalah sebagai zat antimikroba. Manfaat yang kedua dari tempuhyang adalah sebagai zat antioksidan. Karena kandungan tanin dalam tempuhyang dapat mengaktifkan zat antioksidan dalam tubuh untuk membantu menjaga kesehatan. Manfaat yang ketiga adalah sebagai zat antiinflamasi. Manfaat yang keempat adalah sebagai zat anti tumor. Yang kelima sebagai zat anti kanker. Dan manfaat yang keenam adalah sebagai modulator imun. Manfaat yang ketujuh adalah sebagai obat diare. Manfaat yang kedelapan adalah sebagai obat sakit telinga. Yang kesembilan sebagai obat sakit mata. Dan yang ke-10 sebagai obat kebutaan. Dan manfaat yang ke-11 bisa juga sebagai obat asma loh Sobat Yonghe. Mengkonsumsi air rebusan tempuhyang dapat mengurangi asma karena kandungan antimikroba pada tempuhyang. Manfaat yang ke-12 adalah sebagai obat radang. Yang ke-13 adalah sebagai obat demam intermiten. Manfaat yang ke-14 adalah sebagai obat kanker payudara. Manfaat yang ke-15 adalah sebagai obat oftalmia. Manfaat yang ke-16 adalah sebagai obat luka-luka. Manfaat yang ke-17 adalah sebagai obat sakit tenggorokan. Manfaat yang ke-18 adalah sebagai pereda panas untuk anak-anak. Manfaat yang ke-19 adalah obat masalah usus. Manfaat yang ke-20 adalah sebagai obat rematik. Manfaat selanjutnya adalah sebagai obat batuk. Manfaat yang ke-22 sebagai obat disenteri. Manfaat selanjutnya sebagai antibiotik alami. Dan manfaatnya selanjutnya adalah sebagai obat kejang. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai obat infeksi saluran kencing. Hal ini menjadi mungkin sebab dapat kandungan antiinflamasi dan antimikroba pada daun dan akar tempuhyang. Tapi nih ya Sobat Yonghe, ada satu hal yang harus diingat. Walaupun belum ditemukan kajian tentang bahaya spesifik tempuhyang, ada baiknya tidak menggunakannya secara berlebihan ya Sobat Yonghe. Konsumsi sesuai kebutuhan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Kebersihan tempuhyang juga harus selalu terjamin sebelum dikonsumsi baik akar ataupun daunnya. Tempuhyang memang kaya akan kandungan tanin, walaupun tidak sebanyak kandungan pada tumbuhan atau tanaman lain.
Dan tanin jika dikonsumsi jangka panjang akan berdampak pada gangguan sirkulasi udara. Dan sekarang Yohe mau kasih tahu juga cara penggunaan tepung yang diantaranya bisa dimakan langsung, bisa diolah menjadi salad. Cara selanjutnya adalah bisa juga dengan dijus. Sahabat Yohe juga bisa menambahkan madu untuk menggantikan rasa manis dalam jusnya. Cara selanjutnya adalah bisa juga dengan direbus. Dan cara yang selanjutnya bisa ditumbuk menjadi pasta. Dan cara yang terakhir adalah bisa dengan dihirup. Baiklah Sobat Yohe, itulah tadi beberapa manfaat ataupun khasiat yang ada pada tempoyak. Terima kasih untuk semua Sobat Yohe yang telah menonton video ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Dan Yohe mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa komen ya Sobat Yohe kalau Sobat Yohe ada request tumbuh liar apalagi yang mau dibahas. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.